pembelajaran mengenai advokat. Perkenalkan, saya Rifki Alfiansa. Saya Nabila Fasha. Saya Cahyawati Utami. Saya Susilawati. Saya Faizal Fadila. Selamat menyaksikan. Advokat atau penasihat hukum adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik perdata maupun pidana kepada orang yang memerlukannya, baik berupa penasihat, pendamping, pembela, dan tindakan hukum lainnya. Fungsi advokat. Yang pertama, advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan dengan tidak membedakan ras, suku, agama dalam melakukan praktik penegakan hukum tersebut. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai keadilan dan moralitas serta kebenaran. Yang keempat, yaitu menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat. Yang kelima, membela kepentingan klien di luar pengadilan dan mewakili klien di muka pengadilan. Yang keenam, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan. Yang ketujuh, memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukum, nasihat hukum, pendapat hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak perjanjian. Yang kedelapan, memegang teguh sumpah advokat. Yang kesembilan, menjaga hubungan baik dengan klien. Yang kesepuluh, memelihara kesatuan dan persatuan advokat. Yang kesebelas, menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat. Yang kedua belas, mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang bisa merugikan masyarakat. Kode etik advokat. Yang pertama, advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukum. Yang kedua, dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan untuk mendapatkan materi saja, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, dalam menjalankan praktiknya harus bebas, mandiri, dan tidak terpengaruh oleh siapapun. Yang keempat, bersedia memberikan bantuan hukum pada siapa saja yang memerlukan tanpa memandang apapun. Yang kelima, tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan martabatnya. Yang keenam, senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Yang ketujuh, apabila advokat diangkat menjadi pejabat negara, maka tidak dibenarkan membuka praktik advokat. Hak-hak advokat. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, advokat bebas menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya dari negara maupun pihak lainnya. Yang keempat, advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atas dokumennya. Dan yang terakhir, advokat tidak boleh diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak berwenang. Kewajiban advokat. Yang pertama, dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya. Yang ketiga, dilarang memegang kewajiban lain yang bertentangan dengan martabat profesinya. Yang keempat, dilarang memegang jabatan lain yang dapat merugikan profesinya dan mengurangi kebebasan dan kemerdekaannya dalam bertugas. Yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melakukan tugas advokat selama memangku jabatan. Sekian dari kami, jangan lupa untuk Like, comment,